Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mong Santana dari semester 5 PSIK B. Baik, jadi di sini saya akan melakukan analisa sosial untuk memenuhi tugas dari Bapak Saifullah, yaitu melakukan analisa sosial terhadap judul saya, yaitu tentang pengangguran. Baik, mengapa saya mengambil pengangguran? Karena banyak sekali pada saat ini atau pada saat pandemi ini banyak orang-orang yang sedang menganggur, baik itu dari fresh graduate ataupun orang-orang yang sudah bekerja cukup lama, dikarenakan mungkin perusahaan mereka yang bangkrut dan lain sebagainya. Jadi pengangguran merupakan fenomena di masyarakat yang cukup banyak terjadi di Indonesia, terutama bagi mereka yang memang tidak mau bekerja, atau bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, atau bagi mereka yang baru saja di PHK. Tentunya itu menjadi problem, tentunya itu menjadi masalah yang cukup besar buat negara kita ini. Jadi fenomena pengangguran ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, sudah mungkin merupakan hal yang lumrah, merupakan hal yang wajar, dikarenakan sesuatu seperti apabila seseorang tidak bekerja berarti dia menganggur, walaupun mereka mungkin di rumah bekerja atau dia melakukan sesuatu pekerjaan yang sebenarnya memiliki potensi untuk mendapatkan uang, seperti mungkin mencangkul, bercocok tanam, ataupun mungkin dia menyalurkan hobinya seperti menanam bonsai pada saat ini yang lagi booming, memelihara burung. Nah, itu bisa saja disebut pengangguran apabila dia tidak bekerja dan memiliki penghasilan yang tetap. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan sedikit solusi bagaimana caranya untuk meminimalisir populasi pengangguran di daerah kita ini, ataupun bagaimana caranya untuk mengantisipasi agar kita tetap dikatakan sebagai seorang pekerja walaupun kita di rumah saja. Nah, mungkin yang pertama, apabila untuk diri kita sendiri kita dapat menyalurkan satu hobi, baik tentunya hobi itu merupakan kesenangan bagi kita, dan apabila kesenangan itu kita salurkan, kita maksimalkan, kita manage, niscaya itu akan menghasilkan suatu penghasilan. Akan tetapi ketika seseorang sedang bergelut dengan hobi, ketika seseorang sedang merintis dengan hobi, dan belum menghasilkan penghasilan untuk dia, maka dia masih bisa disebut pengangguran. Apabila dia sudah bisa memanage hobi tersebut dan dapat mungkin dikatakan berjualan, baru dia bisa dikatakan tidak menganggur lagi. Nah, yang kedua ini merupakan dari solusi mungkin dari pemerintah daerah, yaitu mereka harus membangun suatu seperti lapangan pekerjaan bagi masyarakat mereka, seperti pemberdayaan masyarakat. Contohnya misal di suatu daerah saya, di sana terdapat banyak sekali pohon kelapa. Nah, bagaimana caranya pemerintah daerah mungkin membuat suatu kelompok tani atau kelompok masyarakat untuk mengolah apa saja sih dari pohon kelapa itu yang bisa diolah, seperti mungkin kelapanya yang pertama kita bisa buat santan, yang kedua pohon kelapa bisa dibuat bangunan, terus yang ketiga mungkin dari serabut kelapanya bisa dibuat seperti kerajinan atau mungkin alas. Nah, tapi hal tersebut tentunya juga tidak akan bertahan lama, dikarenakan apa? Dikarenakan setiap satu pohon kelapa dia dari tunas menjadi suatu pohon yang sudah tinggi, yang sudah berbuah, tentunya juga mendapat
membutuhkan sesuatu yang sesuatu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana? Jadi kita ketika membuat suatu usaha, jangan terutama untuk suatu usaha dari pertanian, jangan terlalu terpancing dengan satu produk saja atau satu jalan saja seperti pohon kelapa saja. Nah, tentunya kita harus membuat hal yang berkesinambungan juga. Mungkin kita sembari mengolah dari pohon kelapa tadi, kita juga bisa memelihara hewan seperti kambing atau ayam, ataupun menanam tanaman yang periode panennya itu tidak melebihi waktu 3 bulan. Nah, untuk yang selanjutnya, cara mengantisipasi pengangguran, yaitu kita tentunya harus menjadi pribadi yang berkualitas. Tentunya juga untuk menjadi pribadi yang berkualitas tidaklah mudah. Kita harus belajar, kita harus berani mencoba, kita harus memperbaiki diri agar kita dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jadi mungkin seperti itu hal-hal yang kita harus tanamkan sejak dini, hal-hal yang kita harus manage sejak dini agar kita tidak menjadi pengangguran berikutnya. Baik teman-teman, menurut saya cukup itu saja yang hal kecil yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang berkenan atau menyinggung perasaan Anda, atau mungkin bahasanya kurang sopan atau bagaimana, itu saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa atau menyakiti siapa-siapa. Baik, ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.